Saya selalu berpikir ini akan menjadi liputan yang hasilnya sudah pasti. Jauh sebelum berangkat, jawaban itu sudah ada di kepala saya. Malaysia begitu maju. Pembangunan infrastrukturnya teratur, ekonominya stabil, pengaruhnya di kancah internasional sebagai negara yang tertib dan modern bisa dilihat semua orang. Sebaliknya, Indonesia besar, ramai, kacau, dan terjebak dalam masalah-masalah internalnya. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan kami? Jika ada yang bertanya siapa yang lebih unggul antara Malaysia dan Indonesia, saya bahkan merasa itu bukanlah sebuah pertanyaan. Saya bekerja di sebuah perusahaan media menengah di Kuala Lumpur. Tahun ketiga dalam karier saya. Belum bisa dibilang senior, tapi sudah terbiasa dengan ritme berita dan ekspektasi dewan redaksi. Hari itu, atasan saya memanggil saya ke ruang rapat, memberikan sebuah tugas yang tampaknya sangat masuk akal. Pergi ke Belanda, Arab Saudi, Jepang, dan terakhir ke Indonesia. Lakukan serangkaian wawancara jalanan untuk melihat bagaimana masyarakat internasional menilai Malaysia dan Indonesia. Saya menerimanya dengan penuh semangat. Bagi saya ini lebih seperti sebuah perjalanan pembuktian, memvalidasi keyakinan yang selama ini saya pegang teguh. Biarkan dunia yang bicara, dan jawabannya pasti akan menunjuk ke Malaysia. Saya bahkan sudah membayangkan adegannya di kepala saya. Pejalan kaki di jalanan Amsterdam akan mengagumi keteraturan dan kemajuan Kuala Lumpur. Para pebisnis di Jeddah akan memuji sistem tabung haji kami yang efisien. Orang-orang di Tokyo akan mengakui kualitas dan disiplin masyarakat Malaysia. Sedangkan Indonesia mungkin hanya akan disebut sambil lalu atau bahkan diabaikan. Itulah pandangan dunia yang saya kenal dan membuat saya merasa paling nyaman. Dengan keyakinan seperti itu, saya mengajukan anggaran, menyiapkan peralatan kamera, mikrofon, dan perangkat lunak penerjemah. Saya menetapkan perhentian pertama, Amsterdam, Belanda. Saya berkata pada diri sendiri, ini baru permulaan. Jika perhentian pertama berjalan lancar, sisa liputan ini akan mengalir dengan sendirinya. Saat pesawat mendarat di Bandara Schiphol, saya memandang keluar jendela ke arah siluet kota yang familiar namun asing, dengan perasaan yang luar biasa ringan. Perasaan yakin karena berada di pihak yang benar. Saya tidak datang untuk mencari jawaban. Saya datang untuk membuktikan jawaban. Keesokan paginya, saya berdiri di sebuah jalan di distrik Jordaan yang menawan. Kanal-kanal yang tenang, kafe-kafe yang ramai, dan para turis yang berlalu lalang. Semuanya persis seperti yang saya bayangkan. Saya menyiapkan kamera, mengatur mikrofon, dan mengambil napas dalam-dalam, siap memulai wawancara saya. Strateginya sederhana dan langsung. Tanyakan dulu tentang Indonesia. Setelah lawan bicara menunjukkan ekspresi tidak terlalu terkesan atau hanya menganggapnya negara besar yang kacau, saya akan langsung menanyakan tentang Malaysia. Dengan kontras itu, keunggulan Malaysia akan terlihat jelas. Ini adalah alur yang sudah berulang kali saya latih dalam rapat redaksi. Sebuah metode yang paling saya kenal di lingkungan media kami. Maka, saya menghentikan narasumber pertama saya. Seorang pria Belanda berusia 40-an yang terlihat seperti pemilik sebuah kafe kecil di dekat situ. Saya tersenyum dan menjelaskan topik wawancara saya dalam bahasa Inggris, lalu melontarkan pertanyaan pertama. Permisi Pak, apa pandangan Anda tentang Indonesia? Pada saat itu, di dalam hati saya sudah menyiapkan kalimat berikutnya. Saya pikir dia akan berkata, terlalu ramai, atau pernah dengar, tapi tidak tahu banyak. Dengan begitu, saya bisa dengan mudah mengalihkan pembicaraan ke Malaysia. Tetapi dia mengangkat kepala menatap saya, dan ekspresi di wajahnya sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Itu bukan basa-basi, bukan sikap formalitas, melainkan raut wajah seseorang yang kenangannya benar-benar terusik. Dia berkata pernah ke Indonesia. Dan saat dia mulai bercerita, untuk pertama kalinya saya menyadari bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan sesuai naskah yang telah saya tulis. Dan saat itu, saya belum tahu bahwa itu hanyalah awal dari serangkaian hantaman realitas. Saya pikir Amsterdam akan menjadi perhentian termudah dalam perjalanan ini. Berdiri di antara kanal-kanal bersejarah, melihat orang-orang berlalang, saya merasa begitu tenang seolah memegang kendali. Ini adalah jantung Eropa, jauh dari hiruk-pikuk Asia Tenggara. Di mata mereka, Indonesia hanyalah sebuah nama yang kabur di peta setidaknya, begitulah menurut saya. Saya memeriksa kamera dan mikrofon, menenangkan diri. Langkah pertama, tanyakan tentang Indonesia. Pria Belanda yang saya hentikan mengenakan apron, tampak baru saja beristirahat sejenak dari kafenya.
Dia mendengarkan penjelasan saya dengan sedikit terkejut, tapi kemudian mengangguk. Saya mengarahkan kamera dan melontarkan pertanyaan yang sudah saya latih berkali-kali. Apa pandangan Anda tentang Indonesia? Seketika, saya mengantisipasi ekspresi ragu, atau mungkin jawaban singkat seperti, saya tahu Bali. Tapi tidak. Matanya justru sedikit berbinar, seolah seseorang baru saja mengingatkannya pada kenangan berharga. Indonesia? Tempat yang luar biasa, katanya. Saya tertegun sejenak. Dengan bahasa Inggris yang fasih, dia melanjutkan, menceritakan perjalanannya ke Yogyakarta dan Lombok 5 tahun lalu. Dia menggambarkan kemegahan Borobudur saat matahari terbit, ketenangan desa-desa di sekitar Ubud, dan bagaimana masyarakat di sebuah desa kecil di Lombok membantunya tanpa pamrih saat sepeda motor sewanya mogok. Saya berdiri di belakang kamera, nyaris tidak bisa mengendalikan ekspresi wajah saya. Ceritanya terlalu detail, begitu nyata, sehingga saya tidak bisa menganggapnya sekadar basa-basi. Yang lebih mengejutkan, dia tidak hanya berbicara tentang pemandangan. Dia mulai berbicara tentang orang-orangnya. Dia bercerita bagaimana seorang ibu pemilik warung kecil di Yogyakarta, yang tidak bisa berbahasa Inggris, menggunakan Google Translate di ponsel tuanya untuk membantunya menemukan alamat, bahkan menawarinya teh hangat gratis selagi menunggu hujan reda. Dia berkata, jalanan di Indonesia membuatnya merasa diterima. Sistem transportasi umumnya mungkin kacau, tapi keramahan orang-orangnya tulus dan tidak dibuat-buat. Detail-detail ini, satu persatu, masuk ke telinga saya, seperti potongan puzzle yang sama sekali tidak cocok dengan gambaran Indonesia, yang tidak punya citra kuat di mata internasional yang ada di kepala saya. Saat itu, untuk pertama kalinya saya sadar, dia tidak sedang menilai sebuah entitas politik. Dia sedang mengenang sebuah pengalaman hidup yang nyata. Hati saya mulai gelisah, tapi saya memaksa diri untuk kembali ke ritme wawancara semula. Jika citra Indonesia hanya dilebih-lebihkan, maka segalanya akan kembali ke jalurnya begitu kita membicarakan Malaysia. Maka, saya melanjutkan. Lalu, bagaimana dengan Malaysia? Apa pandangan Anda? Saya menahan napas, menunggunya mengucapkan kata-kata kunci yang saya kenal. Maju, teratur, modern, bersih, disiplin. Namun begitu saya selesai bertanya, saya bisa merasakan ekspresinya berubah. Bukan jijik atau marah, melainkan kehati-hatian. Dia berhenti sejenak, seolah menimbang apakah dia harus mengatakan perasaan yang sebenarnya. Lalu dia angkat bicara. Sejujurnya, katanya, turis Malaysia yang datang ke kafe saya seringkali lebih kaku. Dia menambahkan bahwa dia telah menjalankan kafenya selama 15 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia merasa ada jarak saat melayani tamu dari Malaysia. Dia mulai memberi contoh. Mereka seringkali efisien dan to the point, jarang tersenyum atau memulai obrolan ringan. Sikap mereka terhadap staf layanan cenderung lebih transaksional. Ada perasaan saya bayar untuk layanan ini, jadi semuanya harus sempurna, katanya. Mereka jarang mengeluh secara terbuka, tetapi ketidakpuasan mereka terasa dari bahasa tubuh yang dingin. Saat dia mengatakan ini, nadanya tidak emosional, tapi wajahnya jelas menunjukkan sedikit kelelahan. Tiba-tiba saya sadar, saya bahkan lupa memperhatikan komposisi gambar di kamera. Ini benar-benar di luar dugaan. Saya tidak bisa menahan diri untuk menyela. Sebuah reaksi yang nyaris refleks. Tapi, turis Indonesia pasti ada juga yang tidak sopan, kan? Hal seperti itu terjadi di mana-mana. Begitu kalimat itu keluar, saya sadar betapa mendesaknya nada bicara saya. Dia mendengarkan, lalu tanpa ragu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, di kafenya, dia tidak pernah punya masalah berarti dengan tamu dari Indonesia. Dia menggambarkan tamu Indonesia seringkali masuk dengan senyum lebar, mencoba berbicara beberapa kata dalam bahasa Belanda, dan sangat menghargai upaya stafnya. Mereka sabar menunggu, dan bahkan saat pergi, mereka sering meninggalkan meja dalam keadaan yang lebih rapi. Dia bahkan menyebutkan sikap tamu Indonesia saat memberi tip selalu terasa seperti ucapan terima kasih yang tulus, bukan sekadar kewajiban. Saat itu, sesuatu di dalam hati saya mulai retak, karena yang dia bicarakan bukanlah ideologi atau narasi media, melainkan kenyataan yang terjadi setiap hari di kafenya. Namun, saya memilih untuk terus bertahan. Saya bertanya apakah mungkin dia tidak bisa membedakan orang Indonesia dan Malaysia, bahkan menyiratkan bahwa dia hanya punya sentimen pribadi yang baik terhadap Indonesia. Setelah kalimat itu keluar, saya langsung merasakan suasana berubah total.
Dia menatap saya, matanya menjadi dingin, dan hanya bertanya satu hal. Anda orang Malaysia kan? Saya tidak menjawab, tapi keheningan itu sendiri adalah jawabannya. Dia menghela napas pelan, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Di punggungnya, tidak ada kemarahan, hanya kekecewaan yang jelas. Itu adalah pertama kalinya dalam perjalanan ini saya menyadari dengan jelas. Saya tidak membawa pertanyaan, saya membawa prasangka. Dan narasumber pertama saya di Amsterdam, dengan pengalaman hidupnya yang paling biasa dan tak terbantahkan, telah merobek logika perbandingan yang saya anggap sudah semestinya. Yang lebih menakutkan, saya mulai merasa bahwa retakan seperti ini akan muncul lagi dan lagi. Setelah pria Belanda itu pergi, saya berdiri terpaku selama beberapa detik. Kamera masih merekam, suara jalanan masih ramai, tapi untuk pertama kalinya saya merasa ditinggalkan di luar bingkai. Saya berkata pada diri sendiri, ini hanya anomali. Dunia ini begitu besar, tidak mungkin semua orang melihat Indonesia seperti ini. Ganti orang saja, pasti akan berbeda. Maka, saya menata emosi, memasang kembali senyum, dan berjalan lagi ke jalanan. Narasumber kedua, ketiga, keempat. Saya mulai lebih sering menghentikan orang. Awalnya mereka masih mau berhenti. Saya mengikuti alur yang sama. Tanya Indonesia dulu, lalu Malaysia. Anehnya, situasinya tidak membaik. Seseorang berkata, budaya Indonesia sangat kaya. Yang lain berkata, orang Indonesia terasa lebih hangat. Ada juga yang begitu mendengar kata Malaysia, langsung memperlambat bicaranya atau berkata, pertanyaan ini agak sensitif. Tidak ada yang berjalan sesuai arah yang saya harapkan. Saya mulai frustrasi. Pertanyaan saya bukan lagi sekadar pertanyaan, tapi mengandung arahan yang jelas. Malaysia jauh lebih maju. Kan? Tidakkah Anda merasa pengaruh Malaysia di dunia lebih besar? Infrastruktur, ekonomi. Bukankah itu yang utama? Semakin cepat saya berbicara, nada saya tanpa sadar semakin tinggi. Saya tidak menyadari, ketika seseorang begitu ingin membuktikan sesuatu, dia bukan lagi sedang mendengarkan jawaban, melainkan menuntut pengakuan. Reaksi orang-orang mulai berubah. Ada yang begitu mendengar saya bicara langsung menggelengkan kepala dan melambaikan tangan. Ada yang pura-pura menerima telepon dan berjalan cepat. Ada juga yang sengaja berbelok, seolah sengaja menghindari saya. Saya mulai sadar orang-orang di sekitar menatap saya, bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan kewaspadaan. Saya salah mengira itu sebagai perhatian karena tertantang. Saya terus mengejar salah satu pejalan kaki. Kenapa semua orang tidak mau mengakui kehebatan Malaysia? Kenapa selalu memuji Indonesia? Suara saya terdengar sangat sumbang di jalanan berbatu itu. Saat itulah saya akhirnya sadar. Saya tidak lagi bertindak seperti seorang jurnalis, melainkan seperti seseorang yang memaksa orang lain di jalanan untuk menerima pandangannya. Tapi saya tidak berhenti, karena jika saya berhenti, saya harus menghadapi fakta yang tidak ingin saya akui. Masalahnya bukan pada mereka, melainkan pada saya. Kerumunan di sekitar mulai menjaga jarak. Sudut jalan yang tadinya ramai tiba-tiba menciptakan area kosong di sekitar saya. Saya melihat seseorang di kejauhan mengeluarkan ponsel dan menunjuk ke arah saya. Saat itu saya hanya merasa bingung, bahkan sedikit tersinggung. Hingga beberapa menit kemudian, dua petugas keamanan kota muncul. Mereka tidak langsung mendatangi saya, melainkan mengamati situasi terlebih dahulu. Setelah memastikan reaksi para pejalan kaki, barulah mereka berjalan ke arah saya. Salah satu dari mereka bertanya dalam bahasa Inggris, "Nona, apa yang sedang Anda lakukan?" Saya secara refleks menjawab, "Saya sedang melakukan wawancara jalanan biasa." Petugas itu mengangguk, lalu bertanya, "Apakah Anda punya izin untuk itu?" Saya terdiam. "Izin? Setahu saya, wawancara jalanan hanya butuh kamera dan keberanian. Di negara saya tidak pernah perlu menjelaskan hal ini kepada siapapun." Saya menjawab dengan ragu, "Tidak. Saya tidak tahu kalau butuh izin." Ekspresi petugas itu menjadi lebih serius. Dia memberitahu saya bahwa untuk aktivitas pengambilan gambar dan wawancara yang berkelanjutan di ruang publik seperti ini di Amsterdam, diperlukan izin sebelumnya. Dan mereka baru saja menerima laporan dari warga bahwa saya telah melakukan tindakan yang mengganggu. Mengganggu? Kata itu seperti sebuah batu yang tiba-tiba menimpa kepala saya. Saya ingin membantah, saya hanya bertanya. Saya hanya ingin mendengar pendapat mereka. Tapi saya sadar, saya tidak bisa merangkai satu kalimat bantahan pun, karena
Tiba-tiba saya teringat punggung-punggung orang yang saya hentikan dan bergegas pergi. Teringat mata-mata mereka yang jelas tidak nyaman. Teringat nada bicara saya yang semakin cepat dan terdengar seperti sedang berdebat. Petugas meminta saya untuk segera menghentikan wawancara dan menyimpan peralatan. Sikap mereka tidak kasar, tapi nadanya tidak bisa ditawar. Saya melakukannya secara mekanis. Saat saya membereskan peralatan, saya merasa tatapan orang-orang di sekitar belum hilang. Seseorang sedang melihat saya, bukan lagi sebagai narasumber potensial, melainkan sebagai objek yang patut diwaspadai. Saat itulah saya merasakan dengan jelas, di sini, saya bukan pihak yang berada di posisi yang benar. Saya adalah orang yang membuat ruang publik terasa tidak nyaman. Kembali ke hotel, saya memutar ulang semua rekaman di kamera. Di layar, saya melihat diri saya dengan nada bicara yang tergesa-gesa, ekspresi kaku, dan pertanyaan yang sangat bias. Di luar layar, para pejalan kaki hanya diam atau mundur. Tapi saya menolak menerima penafsiran ini. Saya berkata pada diri sendiri, orang Eropa memang punya prasangka terhadap Malaysia. Pasti karena media barat yang terus-menerus memberikan citra yang salah. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu serempak memuji Indonesia? Saya menggunakan pemikiran ini untuk sekadar menjaga keseimbangan batin saya. Karena jika saya mengakui itu adalah masalah saya sendiri, itu berarti perjalanan ini sejak awal bukanlah untuk membuktikan dunia, melainkan untuk menantang pandangan dunia yang telah saya yakini sepenuh hati. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Bukan karena jet lag, tapi karena untuk pertama kalinya saya sadar. Yang saya bawa ke Amsterdam bukan hanya kamera, tapi juga sikap yang tidak mau dibantah. Dan kenyataan, dengan cara yang paling langsung, memberitahu saya bahwa sikap seperti itu tidak laku di sini. Tapi saat itu, saya masih tidak mau mengakuinya. Saya berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, ini baru perhentian pertama. Eropa terlalu jauh. Negara-negara di Asia pasti akan berbeda. Maka, saya memesan tiket ke Jeddah. Saat saya menutup pintu kamar hotel, saya belum tahu bahwa apa yang terjadi di Amsterdam bukanlah sebuah pengecualian, melainkan prolog untuk setiap perhentian berikutnya. Saat meninggalkan Amsterdam, saya berkata pada diri sendiri berulang kali, ini hanya nasib buruk. Eropa terlalu jauh dari Asia Tenggara. Informasi mereka tersaring dan terdistorsi. Wajar saja. Begitu saya sampai di tempat yang punya hubungan lebih erat, yang lebih merasakan pengaruh Malaysia, hasilnya pasti akan berbeda. Maka, saya menaruh harapan pada Arab Saudi. Di pesawat, saya berulang kali memeriksa data, investasi, kerjasama haji, ekspor-impor. Saya berkata pada diri sendiri, di Arab Saudi, pasti akan ada orang yang mengakui kekuatan Malaysia. Kali ini, saya tidak butuh simpati dunia. Saya hanya butuh mereka mengakui satu fakta, Malaysia lebih unggul dari Indonesia. Jeddah menyambut saya dengan udara yang panas dan ramai. Aroma rempah, wangi parfum, dan hiruk-pikuk pasar tradisional bercampur jadi satu. Suasananya tidak sedingin Amsterdam, juga tidak seformal Tokyo. Saya kembali bersemangat, menyiapkan kamera, dan sekali lagi berjalan ke tengah keramaian. Awalnya, segalanya tampak benar-benar berbeda. Orang-orang Arab yang saya hentikan kebanyakan mau berhenti. Mereka tersenyum, mengangguk, dan sabar mendengarkan penjelasan saya. Saat itu, saya bahkan sempat berilusi. Mungkin Amsterdam memang hanya pengecualian. Saya langsung mulai bertanya, kami sedang membuat liputan tentang budaya Asia. Menurut Anda, Malaysia adalah negara yang hebat, bukan? Biasanya mereka akan mengangguk dan menjawab dengan diplomatis. Produk Malaysia berkualitas bagus, atau ekonomi Malaysia sangat stabil. Hati saya gembira. Akhirnya, topik ini mulai bergerak ke arah yang saya kenal. Maka, saya langsung menindaklanjuti. Lalu dibandingkan dengan Indonesia, Anda lebih suka Malaysia, kan? Pengaruh Malaysia jelas lebih besar, bukan? Namun, udara seketika berubah. Senyum di wajah mereka mulai menjadi kaku. Ada yang menunduk melihat jam, berkata sedang terburu-buru. Ada yang menjawab dengan nada samar. Tidak bisa dibilang begitu. Lebih banyak lagi yang hanya mengangguk sopan, lalu cepat-cepat pergi. Situasi ini terjadi berulang kali. Orang yang tadinya ramah, hampir selalu mundur begitu saya melontarkan pertanyaan perbandingan. Bukan membantah, bukan berdebat, melainkan menolak untuk ikut serta. Saya berdiri di jalan, semakin jengkel. Kenapa mereka tidak mau menjawab? Mengakui Malaysia lebih unggul memang sesulit itu. Tepat saat saya merasa paling putus asa,
saya melihat sebuah pemandangan yang menarik. Dua orang pria paruh baya, tampaknya pebisnis lokal, keluar dari sebuah restoran Indonesia. Mereka mengenakan thawb putih bersih. Masing-masing memegang segelas es teh manis dengan ekspresi puas. Saat itu, sebuah ide muncul di benak saya. Mereka pasti tahu Indonesia. Kalau mereka tahu Indonesia, akan lebih mudah membuat perbandingan. Saya setengah berlari menghampiri dan menghentikan mereka. Permisi, bapak-bapak. Anda sepertinya baru saja menikmati makanan Indonesia ya? Salah satunya tersenyum dan mengangguk. Ya betul, masakan Padang, sangat lezat. Saya langsung memanfaatkan kesempatan ini. Tapi masakan Malaysia juga sangat terkenal kan? Kalau harus memilih antara Indonesia dan Malaysia, mana yang lebih Anda sukai? Saya bahkan langsung menambahkan, tentu saja Malaysia lebih maju dan lebih unggul secara keseluruhan, bukan? Begitu kalimat itu keluar, saya melihat mereka saling berpandangan. Itu bukan tatapan setuju, melainkan kebingungan yang jelas. Salah satu dari pria itu ragu sejenak, lalu berkata, kami sebenarnya tidak terlalu peduli siapa yang lebih unggul. Nada bicaranya sangat tenang, tapi membuat saya tidak bisa berkata-kata. Dia melanjutkan bahwa mereka datang ke restoran ini karena suka dengan cita rasa Indonesia. Mereka juga menggunakan produk elektronik buatan Malaysia. Di mata mereka, kedua hal ini tidak bertentangan. Masing-masing punya kelebihan, tidak perlu harus memilih salah satu kan? Ini bukan pertama kalinya saya mendengar kalimat serupa. Tapi kali ini, saya merasakan sensasi, seperti benar-benar terhalang di depan pintu. Sebelum saya sempat merespons, pria yang satunya tiba-tiba menambahkan, dan lagi, di Arab Saudi, kami punya perasaan khusus terhadap orang Indonesia. Saya secara refleks bertanya, kenapa? Nada bicaranya menjadi lebih serius. Dia bercerita tentang pengalamannya selama musim haji. Dia berkata, itu adalah momen paling sibuk dan paling menantang bagi negara mereka. Lalu dia mengucapkan kalimat yang membuat saya terpaku. Dia berkata, di tengah kerumunan jutaan manusia, kelompok yang paling menunjukkan kesabaran, semangat gotong royong, dan ketulusan adalah jemaah dari Indonesia. Dia bercerita, meskipun jemaah Malaysia terkenal dengan organisasinya yang baik melalui tabung haji, ada sesuatu yang berbeda dengan jemaah Indonesia. Dia pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jemaah Indonesia yang tidak saling kenal, berbagi bekal makanan yang sedikit, saling memapah saat kelelahan, dan berdoa dengan begitu khusyuk di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Itu bukan tentang organisasi atau uang, katanya. Itu adalah kehangatan hati yang tulus, yang kami saksikan saat masa-masa paling berat. Dia berkata, bertahun-tahun, hal ini terjadi, dan kesan ini tertanam kuat di benak banyak orang Saudi. Itu tidak tertulis di buku teks, tapi diceritakan dari mulut ke mulut. Saya mendengarkan, tapi hati saya semakin tidak sabar, karena ini lagi-lagi pujian untuk Indonesia. Saya nyeletuk, tapi Malaysia juga banyak berinvestasi di Arab Saudi kan? Proyek konstruksi, kerjasama ekonomi, bukankah itu nyata? Kedua pria itu terdiam sejenak. Salah satunya menjawab dengan pelan, tapi sangat jelas. Investasi bisnis dan persaudaraan tulus di saat sulit adalah dua hal yang berbeda. Saat itu, saya tiba-tiba sadar. Seberapapun saya menekankan tentang kemajuan, keteraturan, dan pengaruh di mata mereka, semua itu tidak bisa mengalahkan sebuah pengalaman nyata yang membekas di hati. Saya merasa sangat kalah. Saya tidak mau mendengar lebih jauh lagi. Saya mengucapkan terima kasih dengan singkat dan berbalik pergi, bahkan tanpa pamit dengan benar. Berjalan di jalanan Jeddah, untuk pertama kalinya saya merasakan kepanikan yang aneh, karena saya mulai menyadari, baik di Belanda maupun di sini, yang orang tolak bukanlah Malaysia. Yang mereka tolak adalah cara saya yang memaksa untuk membanding-bandingkan. Sementara Indonesia, lagi dan lagi, dalam situasi yang sama sekali tidak saya duga, disebut dengan kata-kata seperti kehangatan, ketulusan, dan hati. Malam itu, kembali ke hotel, saya duduk di tepi tempat tidur dan berulang kali bertanya pada diri sendiri. Jika menjadi lebih unggul begitu penting, kenapa yang mereka ingat selalu Indonesia? Saya tidak punya jawaban. Tapi saya samar-samar merasa bahwa perjalanan liputan ini semakin jauh dari apa yang saya bayangkan sebuah perjalanan untuk membela posisi saya. Saya tadinya berpikir Jepang akan berbeda. Tidak seperti Belanda atau Arab Saudi, Jepang sangat dekat dengan Asia Tenggara. Berita lebih banyak, interaksi lebih sering, pemahaman seharusnya lebih mendalam. Apalagi, Jepang dan Malaysia
punya hubungan ekonomi yang kuat melalui kebijakan Look East Policy di masa lalu. Dalam imajinasi saya sebelum berangkat, orang Jepang setidaknya akan menghargai kedisiplinan dan etos kerja Malaysia yang sedikit banyak mirip dengan mereka. Mereka tidak akan memuji Indonesia secara membabi buta, tetapi Tokyo memberikan saya kenyataan yang sama sekali berbeda. Saya berdiri di persimpangan Shibuya. Lampu neon, zebra cross yang dipenuhi manusia, semuanya bergerak cepat dan dingin. Saya memasang kamera, mengambil napas dalam-dalam, dan seperti di perhentian sebelumnya, berjalan ke arah kerumunan. Kali ini, saya bahkan belum selesai menjelaskan pertanyaan saya. Begitu saya menyebut kata wawancara dan Asia Tenggara, langkah mereka langsung semakin cepat. Ada yang menunduk tanpa merespons. Ada yang berkata sumimasen, maaf, dengan sopan tapi menjaga jarak, lalu segera pergi. Saya mencoba mengubah cara saya. Nada bicara saya lembutkan, ekspresi dibuat lebih ramah. Tapi begitu saya terus bertanya, begitu topiknya mulai mengarah ke perbandingan negara, mereka akan langsung mengakhiri percakapan. Beberapa kali, saya bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa mereka sedang memastikan identitas saya ketika seseorang bertanya, "Anda dari mana?" Dan sebelum saya selesai menjawab, tatapan mereka sudah berubah. Itu adalah kewaspadaan, bukan rasa ingin tahu atau tidak sabar, melainkan keengganan yang jelas untuk terlibat. Di Belanda, setidaknya masih ada perdebatan. Di Arab Saudi, setidaknya masih ada penjelasan. Tapi di Jepang, yang ada lebih banyak adalah penolakan untuk mendekat. Saya mulai cemas, karena ini berarti satu hal. Di sini, saya bahkan tidak punya kesempatan untuk membandingkan. Saya mencoba menghentikan seorang pria Jepang. Saat dia hendak pergi, saya secara refleks memegang lengannya. Itu adalah momen paling tidak terkendali dalam perjalanan ini. Dia langsung menunjukkan ekspresi jijik, mengibaskan tangan saya dengan kasar, dan berkata dengan nada yang tidak disembunyikan, "Apa yang kau lakukan? Kau orang Malaysia, ya? Aku tidak mau berurusan denganmu." Beberapa kata itu seperti tamparan langsung di wajah saya. Orang-orang di sekitar menoleh dengan tatapan serupa. Tidak ada yang maju. Tapi perasaan terisolasi yang tak terlihat itu membuat saya tiba-tiba sadar. Saya telah dianggap sebagai sebuah risiko. Saya berdiri terpaku, jantung berdebar kencang. Ini pertama kalinya saya tidak hanya merasa liputan ini tidak lancar, tapi benar-benar mulai merasa takut. Tiba-tiba saya teringat, dalam berita-berita di Jepang, kata Malaysia terkadang muncul bersamaan dengan isu-isu politik yang tegang dan klaim yang agresif. Dulu saat membaca berita seperti itu saya selalu merasa itu dibesar-besarkan. Tapi sekarang, berdiri di sini, saya merasakan sendiri kewaspadaan yang telah menumpuk itu. Saya bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan, dengan serius. Apakah citra Malaysia di negara lain benar-benar sudah sampai ke tingkat ini? Pikiran itu membuat saya sangat tidak nyaman. Saya menyeret langkah, meninggalkan area paling ramai, dan akhirnya duduk di sebuah bangku di Taman Yoyogi. Saat itu, saya sama sekali tidak punya mood untuk wawancara. Kamera diletakkan di samping, seperti pajangan tak berguna. Tepat saat saya menunduk melamun, sebuah suara lembut terdengar di samping saya. "Anda sedang berwisata." Saya mengangkat kepala dan melihat seorang nenek Jepang. Nada bicaranya tidak waspada, hanya sekadar perhatian tulus. Mungkin karena terlalu lelah, mungkin karena sudah tidak punya tenaga untuk mempertahankan sikap keras, saya menjawab dengan nada paling tenang selama perjalanan ini. "Bukan, saya sedang bekerja." Nenek itu tersenyum kecil dan mengucapkan kalimat yang membuat saya tertegun. "Caramu berbicara sekarang sangat lembut. Kalau bisa terus seperti ini bagus sekali. Mirip orang Indonesia." Lembut. Itu adalah kata yang di Belanda, Arab Saudi, bahkan di jalanan Tokyo tadi, tidak pernah digunakan untuk menggambarkan diri saya. Sebelum saya sempat bereaksi, dia sudah melanjutkan. Dia berkata, orang-orang Indonesia yang dia temui sangat hangat. Bicaranya pelan, sopan, membuat orang merasa sangat santai. Saat itu, saya tiba-tiba menyadari sesuatu. Ini pertama kalinya di Jepang, saya mendengar penilaian tentang Indonesia, bukan dari berita, melainkan dari orang biasa. Dan saya belum tahu bahwa kenangan yang akan dia ceritakan selanjutnya akan mengubah total pemahaman saya tentang bagaimana dunia mengingat sebuah negara. Saya tadinya hanya duduk di bangku itu untuk menenangkan diri. Hari itu di Tokyo, saya sudah ditolak selama berjam-jam. Ritme jalanan begitu cepat, tapi tidak ada satu pun jalan yang berhenti untuk saya.
Jika bukan karena nenek itu yang memulai percakapan, saya mungkin sudah membereskan peralatan dan pergi. Dia duduk di samping saya, matanya menatap ke arah bayangan pepohonan di kejauhan. Nada bicaranya ringan tapi stabil, seolah sedang menceritakan sebuah kisah yang sudah sering dia ceritakan. Dia bercerita tentang tahun 2011, saat gempa besar dan tsunami melanda Tohoku. Itu bukan angka-angka di judul berita, melainkan ingatan sebuah bangsa. Dia berkata, setelah hari itu, kota-kota lumpuh, komunikasi terputus, banyak orang tiba-tiba kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan. Suaranya perlahan merendah, matanya sedikit berkaca-kaca. Lalu, dia menyebut Indonesia. Dia berkata, pada saat itu, salah satu bantuan internasional pertama dan paling konsisten yang muncul di hadapan orang Jepang datang dari Indonesia. Bukan hanya pernyataan pemerintah, melainkan donasi yang mengalir deras, surat-surat penyemangat, dan acara-acara penggalangan dana yang diinisiasi oleh masyarakat biasa. Dia berkata, jumlah penduduk Indonesia memang besar, tapi jumlah donasi yang mereka berikan begitu tinggi hingga membuat banyak orang Jepang terkejut. Dia ingat berita terus-menerus mengulang sebuah angka yang fantastis. Dia tidak mengatakannya dengan nada berlebihan, lebih seperti mengenang sebuah perasaan diterima di saat paling putus asa. Dia berkata, kebaikan dari Indonesia itu tidak datang sekali saja. Jauh setelah bencana itu, di berbagai penjuru Jepang, masih bisa dilihat ucapan dan doa dari Indonesia. Dia berhenti sejenak, menatap saya, dan mengucapkan kalimat yang membuat saya tidak bisa menjawab. Karena itu, katanya, orang Jepang selalu memberitahu anak-anak dan cucu-cucu mereka, Indonesia adalah sahabat penting kita. Itu bukan bahasa diplomasi, bukan pula sikap politik. Itu adalah ingatan emosional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saya duduk di sana, tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya tiba-tiba sadar, inilah hal yang berulang kali saya temui dalam perjalanan ini namun selalu saya tolak untuk mengakuinya. Di Belanda, itu adalah pelanggan yang dihadapi pemilik kafe setiap hari. Di Arab Saudi, itu adalah ketulusan di tengah kesulitan yang tidak pernah dilupakan. Dan di Jepang, itu adalah kehangatan yang diingat oleh seluruh masyarakat setelah sebuah bencana. Mereka mengingat Indonesia bukan karena Indonesia lebih hebat. Mereka mengingat Indonesia karena di saat-saat krusial, Indonesia memilih untuk hadir. Setelah nenek itu selesai bercerita, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Dia hanya tersenyum kecil pada saya, bangkit, dan pergi. Saya duduk sendirian di bangku itu untuk waktu yang sangat lama. Saat itu, saya akhirnya mengerti satu hal. Dunia tidak mengingat sebuah tempat berdasarkan peringkat. Dunia mengingat apa yang kau lakukan saat orang lain paling membutuhkanmu. Dan wawancara saya sejak awal telah salah mengajukan pertanyaan. Saya selalu ingin membuktikan siapa yang lebih unggul, tapi tidak pernah bertanya siapa yang benar-benar diingat. Angin di Tokyo terasa dingin, tapi saya merasakan tusukan yang tidak bisa diabaikan. Karena saya mulai sadar. Narasi kehebatan yang saya yakini, di hadapan kenangan-kenangan yang nyata, dan spesifik ini terasa begitu hampa. Dan kehampaan ini akan segera terungkap sepenuhnya di perhentian saya berikutnya. Saat meninggalkan Jepang, barang bawaan saya terasa jauh lebih berat. Bukan karena saya membeli sesuatu, tapi karena kepala saya dipenuhi suara-suara yang tidak bisa saya susun. Kata-kata nenek di Tokyo itu terus terngiang di telinga saya. Saya tadinya berpikir, setidaknya saat kembali ke wilayah kita, Indonesia, saya bisa kembali ke posisi yang saya kenal. Ini adalah tempat mereka. Orang-orang di sini setidaknya berpikir seperti yang saya kira, kan? Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, saya melihat pemandangan yang familiar dari jendela. Dan anehnya, ada sedikit harapan di hati saya. Jika orang Indonesia sendiri mengakui Malaysia lebih baik, mungkin semua yang terjadi sebelumnya masih bisa dijelaskan sebagai kesalahpahaman budaya. Setelah masuk ke pusat kota Jakarta, saya pertama-tama pergi ke sebuah mal besar di Jakarta Selatan. Orang-orang berlalu lalang, anak-anak muda asyik dengan ponsel mereka menonton konten media sosial. Beberapa merek di toko-toko adalah merek dari Malaysia. Saya melihat orang-orang menikmati musik dari penyanyi Malaysia, menonton film Malaysia, dan mengikuti selebriti Malaysia. Saat itu, hati saya sedikit lega. Lihat, kan? Indonesia pada akhirnya tetap terpengaruh oleh budaya Malaysia. Pikiran ini membuat saya mendapatkan kembali sedikit rasa percaya diri yang familiar. Saya segera memulai wawancara. Saya menargetkan dua gadis muda yang kelihatannya berusia awal 20-an.
Di tas mereka tergantung gantungan kunci dari seorang selebriti Malaysia. Di mata saya, mereka adalah narasumber yang ideal. Saya menghampiri mereka dan langsung bertanya, "Kalian suka musik dan film dari Malaysia ya?" Reaksi mereka di luar dugaan sangat antusias. Mata mereka berbinar dan mereka mengangguk cepat. "Suka banget. Ada film baru yang lagi kami tunggu-tunggu." Saya diam-diam menghela napas lega. Akhirnya, saya berada di ranah yang saya kenal. Maka, saya langsung melontarkan pertanyaan berikutnya. "Kalau begitu, kalian juga merasa Malaysia lebih unggul dari Indonesia, kan? Kalian mau tidak bergabung jadi bagian dari Malaysia?" Begitu kalimat itu keluar, kedua gadis itu serempak terdiam. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi yang jarang saya lihat dalam wawancara. Bukan marah, bukan tegang, melainkan bingung. Salah satu dari mereka menjawab dengan hati-hati, "Unggul atau tidak, kami sebenarnya nggak pernah mikir begitu sih." Yang satunya menimpali, "Kami suka konten dari Malaysia, kami juga suka belanja produknya, tapi kami lebih suka tinggal di Indonesia." Mereka bilang, "Di sini ada kebebasan. Bisa bicara apa saja, tidak perlu takut satu kalimat yang salah akan membawa masalah." Mereka tertawa dan berkata tidak pernah terpikir untuk menjadi orang Malaysia. Saat itu, saya tiba-tiba sadar satu hal. Saya telah menyamakan konsumsi budaya dengan identitas politik. Saya selalu berpikir, jika mereka mengonsumsi konten Malaysia, menggunakan platform Malaysia, itu berarti hati mereka mendambakan sistem itu. Tapi bagi mereka, itu hanya bagian dari gaya hidup, bukan sebuah sikap. Saya tidak menyerah. Selanjutnya, saya mewawancarai lebih banyak orang. Pekerja kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, pejalan kaki. Saya terus mengulang pertanyaan itu. Malaysia dan Indonesia, mana yang lebih baik? Jawaban yang saya dapatkan ternyata sangat seragam. Tidak ada yang bilang Malaysia lebih baik, dan tidak ada yang bilang Indonesia lebih hebat. Mereka hanya berkata dengan tenang, cara hidupnya beda. Kami menghargai demokrasi dan kebebasan yang kami miliki sekarang. Di sini bikin kita merasa nyaman. Seorang pekerja kantoran mengatakan, sesuatu yang membuat saya terdiam di tempat. Dia berkata, "Kalau setiap hari kita harus membanding-bandingkan diri dengan orang lain, hidup kita bakal capek banget." Saya berdiri di tengah kerumunan, merasakan kekecewaan yang mendalam, karena saya tiba-tiba sadar, perasaan kalah yang selalu ingin saya buat, agar diakui oleh orang Indonesia, sama sekali tidak ada di dunia mereka. Mereka tidak terburu-buru membuktikan diri, juga tidak perlu merendahkan orang lain untuk memastikan posisi mereka. Sore itu, saya duduk di sebuah kafe di mall, melihat orang-orang datang dan pergi. Tiba-tiba saya sadar, mungkin sejak awal saya telah salah memahami Indonesia. Saya pikir Indonesia sedang bersaing dengan Malaysia. Tapi bagi banyak orang Indonesia, mereka hanya sedang menjalani hidup mereka dengan baik. Dan cara hidup inilah yang justru berulang kali saya dengar dipuji dan diingat oleh orang-orang di Belanda, Arab Saudi, dan Jepang. Memikirkan hal ini, muncul kegelisahan yang belum pernah saya rasakan. Jika orang Indonesia sendiri tidak setuju dengan logika perbandingan kuat lemah saya, lalu di mana lagi saya bisa menemukan jawaban yang saya inginkan? Saya tahu betul, saya sudah hampir sampai di titik balik yang tidak bisa lagi saya hindari. Dan titik balik itu akan segera datang dari orang yang paling tidak saya duga. Setelah wawancara di mall selesai, saya tidak langsung pulang. Sore itu, ada suara di dalam hati saya yang terus berkata, ini belum berakhir. Jika orang Indonesia, karena alasan identitas, emosi, atau lingkungan, tidak mau mengakui Malaysia lebih baik, setidaknya ada satu kelompok yang pasti akan berpihak pada saya. Orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Semakin saya pikirkan, semakin saya merasa, ini adalah kesempatan terakhir saya. Selama saya bisa membuat mereka berkata dengan mulut mereka sendiri bahwa Malaysia tetap lebih unggul, maka perjalanan liputan ini setidaknya masih bisa diselamatkan. Maka, saya berjalan ke sebuah area ekspatriat. Menjelang malam, area itu ramai. Saya segera melihat seorang pria muda berusia akhir 20-an, membawa tas laptop. Dari aksen bicaranya, saya langsung tahu dia orang Malaysia. Saya menghampirinya, bertanya sudah berapa lama dia di Indonesia. 5 tahun, katanya. Dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional di sini. Angka 5 tahun itu membuat saya semakin yakin. Tanpa basa-basi, saya langsung melontarkan pertanyaan yang paling saya kenal dan paling agresif. Kalau begitu, Anda pasti merasa Malaysia tetap lebih unggul dari Indonesia, kan? Di sini kan macet, semrawut. Lebih enak di negara sendiri, kan?
Saat saya bertanya, saya sudah menuliskan jawabannya di kepala saya. Tapi dia tidak mengikuti naskah saya. Dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan sangat serius, "Tidak, saya rasa Indonesia lebih baik." Saat itu, saya benar-benar berpikir, saya salah dengar. "Apa katamu?" Saya tanpa sadar menaikkan volume suara. "Kamu orang Malaysia kan? Kenapa bisa bilang begitu?" Dia jelas sedikit kaget dengan reaksi saya, tapi tetap menjelaskan dengan sopan. Dia berkata, "Indonesia adalah masyarakat yang punya rasa. Jarak antar manusia terasa pas. Perbedaan pendapat bisa ditoleransi. Tidak perlu khawatir, salah bicara satu kalimat akan membuatmu dicap atau diserang." Dia berkata, sistem sosial di sini, meskipun terlihat kacau, membuatnya merasa lebih hidup dan punya banyak kesempatan tak terduga. Yang paling penting, katanya, dia merasa santai di Indonesia. Perasaan santai itu bukan karena kondisi hidup yang mewah, melainkan karena secara mental dia tidak perlu terus-menerus tegang. Saya tidak tahan untuk menyela. Tapi Malaysia kan lebih teratur, lebih stabil. Kamu tidak mau pulang dan membangun karier di sana? Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang sangat terkendali. Saya tentu cinta negara saya, tapi kalau ditanya di mana saya ingin hidup, setelah merasakan hidup di Indonesia, saya akan pilih di sini. Kalimat itu seperti pukulan telak ke titik yang paling tidak ingin saya hadapi. Saya masih ingin membantah, tapi sadar saya sudah kehabisan argumen yang saya kenal. Dia sepertinya melihat keraguan saya, ragu sejenak, lalu menambahkan satu kalimat lagi. Dia berkata, orang-orang di masyarakat Indonesia lebih hangat, lebih mau mencoba memahami posisi orang lain. Bergaul dengan orang seperti itu, katanya, membuat hati terasa tenang. Saat itu, wajah saya mulai memanas. Karena saya tiba-tiba sadar, masyarakat yang dia gambarkan adalah citra Indonesia yang berulang kali saya dengar dari orang asing di Belanda, Arab Saudi, dan Jepang. Dan sekarang, seorang Malaysia berdiri di tanah Indonesia, mengucapkan hal yang sama di depan wajah saya. Saya tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Saya hanya buru-buru mengakhiri wawancara dan berbalik pergi. Saat meninggalkan tempat itu, langkah saya sangat cepat, seolah sedang melarikan diri dari sesuatu. Karena saya akhirnya mengerti. Bahkan pendukung yang paling saya andalkan pun tidak berpihak pada saya. Itu bukan pengkhianatan politik. Itu adalah pilihan yang diberikan oleh pengalaman hidup. Dan pilihan semacam ini lebih nyata dan lebih kejam dari propaganda atau slogan manapun. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar hotel, berulang kali melihat rekaman yang saya ambil. Saya tidak bisa menemukan satu kalimat pun yang bisa membela posisi awal saya. Saya akhirnya harus mengakui, perjalanan liputan ini tidak mungkin kembali seperti saat saya berangkat, dan saya sendiri juga tidak bisa kembali. Kembali ke Kuala Lumpur, saya menyerahkan semua materi ke Dewan Redaksi. Saat itu, saya tahu betul saya tidak bisa menghasilkan laporan yang mereka harapkan. Tidak ada satu orang pun di depan kamera yang berbicara sesuai arah yang saya tetapkan sebelum berangkat, yang menyimpulkan bahwa Malaysia lebih unggul dan Indonesia seharusnya begini dan begitu. Baik di Belanda, Arab Saudi, Jepang maupun di Indonesia sendiri, kenyataan berulang kali menolak untuk bekerja sama dengan pendirian saya. Awalnya, saya pikir itu adalah kegagalan. Belakangan, saya baru sadar, itulah pertama kalinya saya benar-benar melakukan kerja jurnalistik. Perjalanan ini membuat saya menyadari sebuah fakta yang selama ini sengaja saya abaikan. Indonesia tidak pernah terburu-buru untuk membandingkan diri dengan siapapun. Dari semua orang Indonesia yang saya temui, tidak ada satupun yang berkata pada saya, Indonesia lebih baik dari Malaysia. Yang selalu mereka katakan adalah, masing-masing punya kelebihan. Gaya hidup kami berbeda. Kami suka dengan hidup kami yang sekarang. Jawaban seperti ini, bagi saya sebelum berangkat, mungkin terlihat seperti kurang percaya diri, tidak cukup kuat, atau bahkan lari dari perbandingan. Tapi sekarang, melihat ke belakang, saya baru mengerti. Itu adalah sebuah ketenangan dari orang yang tidak perlu membuktikan apa-apa. Dan cara dunia mengingat Indonesia justru dimulai dari pilihan-pilihan untuk tidak membandingkan ini. Pemilik kafe di Belanda mengingat kesopanan dan ketulusan dalam interaksi sehari-hari. Pebisnis di Arab Saudi mengingat persaudaraan yang terulur di saat-saat sulit. Nenek di Jepang mengingat kehangatan dan kepedulian yang tidak pernah putus setelah sebuah bencana. Dan mahasiswa Malaysia yang tinggal di Indonesia mengingat kebebasan yang membuatnya bisa bernapas lega. Tidak ada satupun dari ingatan ini yang berasal dari slogan
atau klaim kehebatan, mereka datang dari tindakan yang berulang kali, di saat-saat krusial, memilih untuk tidak menyakiti, tidak sombong, dan tidak dingin. Saya akhirnya paham kenapa sepanjang perjalanan, saya hampir selalu mendengar simpati untuk Indonesia, tapi jarang mendengar pujian untuk sebuah kehebatan. Karena kehebatan hanya membuat orang melihatmu, tapi kebaikan membuat orang mengingatmu. Perjalanan ini juga membuat saya untuk pertama kalinya merenungkan diri saya sendiri. Saya pernah percaya, selama suara kita cukup keras, sikap kita cukup tegas, kita akan mendapatkan rasa hormat. Tapi kenyataan memberitahu saya, meninggikan diri dengan merendahkan orang lain pada akhirnya hanya akan menurunkan citra diri sendiri. Masyarakat Indonesia tidak menunjukkan kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang digunakan dalam pilihan untuk tidak perlu menyakiti orang lain. Kelembutan bukan berarti tidak punya pendirian. Kerendahan hati bukan berarti tidak punya harga diri. Justru karakter sosial yang terakumulasi dalam waktu lama inilah yang membuat Indonesia di tingkat masyarakat sipil internasional memiliki kepercayaan yang stabil dan nyata. Saya tidak tahu bagaimana hubungan kedua negara akan berubah di masa depan, dan saya tidak bisa memberikan jawaban untuk siapapun. Tapi setidaknya sekarang saya bisa mengatakan satu hal dengan pasti. Jalan yang sesungguhnya menuju pemahaman dan perdamaian bukanlah dengan terus-menerus membandingkan siapa yang lebih unggul, melainkan dengan belajar mengakui perbedaan satu sama lain dan mempertahankan cara hidup yang kita pilih. Perjalanan ini tidak membuktikan apa yang ingin saya buktikan. Justru, perjalanan ini memperlihatkan sebuah fakta yang jauh lebih penting. Ada nilai-nilai yang tidak dibangun dengan memenangkan perbandingan, melainkan dengan eksis, karena diperlakukan dengan hangat oleh dunia dan diingat. Dan Indonesia adalah tempat seperti itu.